Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Vina. Saya dari kelas 2E. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di masa Kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani. Sejarah Daulah Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani didirikan oleh suku Kei bernama Sulaiman Shah. Sulaiman Shah mempunyai anak bernama Ertugrul, dan Ertugrul mewariskan kepada anaknya yang bernama Utsman dan Utsmani. Inilah dinisbahkan nama daulah ini. Daulah Turki Utsmani penguasaannya bergelar sultan dan khalifah. Sekaligus sultan menguasai kekuasaan duniawi dan khalifah berkuasa di bidang agama dan spiritual. Dari awal kehadiran Daulah Turki Utsmani dalam pentas sejarah dunia yang mewakili dunia, Islam terlihat kokoh dan gigih dalam mengemban dan mengawal wilayah kekuasaannya. Perjuangan yang gigih ini menghasilkan suatu perjuangan yang sangat sukses dan gemilang. Hal tersebut dapat terwujud disebabkan oleh kepribadian para sultan yang tangguh, berwibawa, kemudian didukung oleh rakyatnya yang setia terhadap daulah, serta ditopang oleh sarana dan prasarana dalam melakukan perjuangan. Daulah Turki Utsmani sejak awal kehadirannya telah bangkit dan berkembang sekitar abad ke-16 dan terus menanjak hingga abad ke-17 dengan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, meliputi wilayah kekuasaan pada Kerajaan Byzantium, daerah Eropa hingga Ustin, Ria, Mesir dan Afrika Utara hingga Aljazair dan Asia. Sultan yang terkenal mengantarkan daulah ini ke puncak kejayaan pada abad ke-16 adalah Sultan Sulaiman Al-Qauni. Pada abad ke-17, Daulah Turki Utsmani telah memulai menurun pamornya, tidak lagi dapat memperluas daerah kekuasaannya, unggul mempertahankannya. Seterusnya, abad-abad berikutnya, mulai satu demi satu daerahnya mulai dicaplok oleh negara-negara baru. Pada awal abad ke-19, Sultan Mahmud II, putra Abdul Hamid I yang berkuasa dari tahun 1808 sampai 1839 mulai memikirkan secara serius faktor-faktor penyebab kemunduran Turki Utsmani dan mengapa Barat bisa maju dengan pesatnya. Barat menjadi saingan yang sangat kuat. Usaha perbaikan dan perubahan berjalan agak lambat, sementara Barat berkembang pesat. Daulah Utsmani tidak dapat menyaingi perkembangannya yang terjadi di Barat, walau Sultan telah berupaya ke arah kemajuan seperti usaha yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II lewat program pendidikan. Usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh Daulah Turki Utsmani. Secara praktik, Daulah Turki Utsmani menjadi satkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang militer Daulah Turki Utsmani tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang teknologi dan sains. Ketika bangsa Barat berhasil mengembangkan teknologi bersenjata, pihak Daulah Turki Utsmani mengalami kekalahan ketika kontak senjata dengan Barat. Sultan Mahmud II dikenal sebagai pelopor pembaharu pada awal ke-19 pada Daulah Turki Utsmani, yang dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat dengan tradisi dan segan-segan melanggar adat kebiasaan lama. Ia mulai keluar dan tradisi kontraksi dalam membangun relasi dalam rakyatnya. Menurut Harun Nasution bahwa Sultan-sultan sebelumnya, Sultan Mahmud II menganggap diri mereka unggul dan pantas bergaul dengan rakyat. Itulah sebabnya mereka selalu mengasingkan diri dan menyerahkan kepada bawahannya mengenai urusan rakyatnya. Tradisi seperti itu dilanggar oleh Sultan Mahmud II. Ia mengambil sikap demokrasi dan selalu muncul di muka umum untuk berbicara, dan para penjabat lainnya juga dibiasakan bersikap demikian. Perubahan penting dan sangat mendasar yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II dan kemudian mempunyai pengaruh besar pada perkembangan pembaharuan di Daulah Turki Utsmani adalah dalam bidang pendidikan. Menyadari akan kekalahan yang terjadi pada Daulah Turki Utsmani, Sultan Mahmud II, hal yang pertama yang menarik perhatiannya adalah pembaharuan di bidang militer. Yaitu Daulah Turki Utsmani harus dibangun kekuatan militer baru, korab tentara baru, tetapi usahanya itu mendapat tantangan para perwira bawahan. Yenisari menolak rencana itu. Walaupun demikian, Sultan Hamid II tetap melakukan pembaharuan di bidang militer lebih dahulu. Usaha tersebut berhasil membentuk korps tentara baru dan menghapus Yenisari nama tentara Daulah Turki Utsmani yang lama, walaupun pertumbuhan darah tak terlekan dari komplot Yenisari.
Daulah Turki Utsmani sebagaimana juga hanya dengan dunia Islam di zaman itu. Madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada. Madrasah hanya mengajarkan pengetahuan agama, pengetahuan umum tidak diajarkan. Pada sisi lain, orang tua kurang minat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah, lebih mengutamakan mengirim anak-anak mereka belajar keterampilan secara praktis perusahaan-perusahaan, industri tangan. Kebiasaan tersebut menambah jumlah buta huruf di Daulah Turki Utsmani. Untuk mengulangi masalah tersebut, Sultan Muhammad II mengeluarkan perintah supaya anak umur dewasa jangan dihalangi masuk madrasah. Ia melakukan perubahan kurikulum di Masra dengan menambah pengetahuan umum. Di samping itu, Sultan Mahmud II mendirikan dua sekolah pengetahuan umum, yakni Maktabi Ulum Abiye, Sekolah Sastra, dan Maktabi Ma'arif, Sekolah Pengetahuan Umum. Siswa yang diterima di sekolah tersebut adalah tamatan madrasah yang mempunyai prestasi tinggi. Sekolah Maktabi Ma'arif, Sekolah Pengetahuan Umum. Dalam kurikulum selain pengetahuan agama juga pengetahuan umum seperti bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik. Dan juga dalam kurikulumnya ada mendidik anak untuk menjadi pegawai administrasi. Sekolah Maktabi Ulum Abiye, Sekolah Sastra, dalam kurikulumnya selain pengetahuan agama dan bahasa Arab seperti Maktabi Ma'arif juga disediakan penerjemah untuk keperluan pemerintah. Sultan Muhammad II dalam meningkatkan mutu penjabat pemerintahannya, ia membangun sekolah istana. Dalam sekolah ini dilatih penjabat pemerintah dan administrasi di tingkat atas, suatu inovasi dramatis dan menyelenggarakan pendidikan karena dasar keunikannya dalam menerima siswa dan kurikulumnya yang terpadu yang menggabungkan antara agama, fisik, akademik, dan pelatihan. Keterampilan yang dirancang untuk mempersiapkan siswa-siswi terjun ke dunia kerja pada lapangan yang luas, termasuk jabatan tinggi pada pemerintah Daulah Turki Utsmani. Di samping kedua sekolah tersebut, Sultan Muhammad II mendirikan lagi sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Selanjutnya, sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan digabung menjadi satu dengan nama Darul Ulum Al-Hummi fi Maktabi Fashion. Sekolah yang diadakan itu selain diajarkan pengetahuan umum juga diajarkan bahasa Perancis. Bahkan bahasa Perancis menjadi bahasa pengantar dalam proses belajar pada sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran juga menyiapkan selain buku tentang kedokteran juga buku tentang ilmu alam, filsafat, dan lain-lain. Buku yang ada itulah yang mengantarkan siswa berkenalan dengan pemikiran ide-ide modern yang berasal dari Barat. Sultan Mahmud II di samping mengadakan lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan masyarakatnya dan memajukan Daulah Turki Utsmani, juga mengirim siswa-siswa belajar ke Eropa. Pengiriman siswa belajar ke Eropa diharapkan setelah kembali membawa angin baru tentang ide-ide dan gagasan-gagasan baru di Daulah Turki Utsmani. Pembentukan sekolah baru juga dilakukan oleh Sultan Abdul Majid sebagai sultan yang menggantikan Sultan Mahmud tahun 1851. 6 sekolah menengah diadakan oleh Sultan Abdul Majid. Pada sekolah tersebut siswa-siswa diajarkan bahasa Arab, Turki, Islam, Utsmani, dan sejarah dunia, dan siswa tidak dibebani pembayaran sekolah gratis. Dan sebenarnya tahun 1846 akademik militer diorganisir di beberapa sekolah digabung jadi satu yang diberi nama Harbiyah. Sekolah ini berkembang dengan pesat hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1869, suatu usaha inovasi pendidikan yang cukup penting, yakni pembenahan secara total dan keterpaduan sekolah-sekolah yang ada serta penyebarluasannya, yaitu satu sekolah dasar Rusydiyah yang sekolah menengah persiapan Idadiyah dibuka pada setiap desa dan seluruh penjuru kota, dan siswa yang belajar tidak dibebani pembiayaan sekolah. 2 sekolah dasar Rusydiyah dibangun di kota, terbentuk 500 keluarga. Sekolah menengah prinsipnya dia dibangun di kota yang berbentuk 1000 kepala keluarga. 4 sekolah pendidikan guru diadakan untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah-sekolah yang ada. Pada tahun 1870 sebuah perundang-undangan dibentuk yang memuat tentang aturan-aturan mengenai pendidikan. Di antara isi undang-undang itu adalah 1. Pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak kekhalifahan. 2. Biaya pendidikan bebas atau gratis. 3. Sistem pendidikan terpusat, terpadu, dan sekular.
4. Negara yang mengawasi, mengelola, dan mengatur seluruh ilustrasi pendidikan. 5. Siswa yang mengikuti pendidikan tidak dibebankan oleh agama dan jenis kelamin. Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai pendidikan agama. Dengan demikian, pendidikan agama adalah tanggung jawab para ulama. Dalam periode ini, sekolah yang terkenal yang diadakan oleh Sultan ada Galatasaray. Institusi banyak menghasilkan tokoh yang memberi pengaruh besar terhadap nasib bangsa Turki. Kurikulumnya terdiri dari bahasa Latin, sejarah, geografi, matematika, syair, menggambar, dan kaligrafi, serta bahasa Turki. Persia dan Arab pemimpin sekolah, dan hampir semua gurunya adalah orang Prancis, dan bahasa pengantar dalam proses belajar mengajarnya sebagian besar adalah bahasa Prancis. Pada sekolah ini juga diberikan beasiswa. Pada masa Sultan Abdul Hamid Sultan 37 di bidang pendidikan ia mendirikan perguruan tinggi, yaitu 1. Sekolah Tinggi Hukum pada tahun 1879, 2. Sekolah Tinggi Keuangan 1878, Sekolah Tinggi Kesenian 1879, Sekolah Tinggi Dagang 1882, Sekolah Tinggi Teknik 1888, Sekolah Dasar Hewan 1889, Sekolah Tinggi Polisi 1891, dan yang terakhir Universitas Istanbul 1900. Pada fase ini telah berlangsung pembaruan di bidang pendidikan yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pembaharu dalam tubuh Daulah Turki Utsmani, seperti gerakan pembaruan yang disebut Tanzimat-i Akri. Pembaruan diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Utsmani. Banyak diterbitkan peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaruan. Di antaranya tokoh penting pada periode Tanzimat adalah Mustafa Rashid Pasha 1800 sampai 1858, Mehmet Rifat Pasha 1807 sampai 1856, dan Mustafa Pasha. Mereka telah membuat peraturan seperti Deklarasi Pulkane yang berisi tentang kewajiban Sultan menjaga keamanan milik seluruh warga negara, mempunyai kedudukan yang sama, tidak dibedakan baik muslim maupun non-muslim. Di samping itu lahir pula kelompok cendekiawan intelektual yang dikenal dengan kelompok Utsmani Muda, Young Ottomans. Di antara tokohnya adalah Namik Kemal pada tahun 1840 sampai 1888, Mithat Pasha 1822 sampai 1883, dan Zia Pasha 1825 sampai 1880. Setelah itu lahirlah gerakan Turki Muda. Di antara tokohnya adalah 1. Mehmet Murad pada tahun 1853 sampai 1912. Yang kedua, Ahmed Reza pada tahun 1859 sampai 1931. Dan yang ketiga, Pangeran Shahabuddin pada tahun 1877 sampai 1948. Pada aspek lain, kemajuan pendidikan melahirkan Turki modern dan menghapuskan Daulah Turki Utsmani. Di antara tokoh yang muncul pada periode ini yang membawa ide dan gagasan modern adalah Mustafa Kemal, kemudian dikenal dengan Atatürk, Bapak Turki. Pada awal ke-19 juga telah berdiri sekolah-sekolah asing. Sekolah asing yang ada seperti Robert Jelek pada tahun 1863 didirikan oleh misionaris Amerika. Anak-anak muslim yang masuk sangat minim. Sekolah asing mengajarkan ide-ide modern dari barat, akan tetapi pada awal abad ke-20 telah banyak orang-orang Turki yang mengikuti pelajaran di sekolah asing, dan anak-anak yang bersekolah di tempat itu mulai mengenal banyak ide-ide modern dari barat. Pada era berikutnya, Republik Turki modern dikeluarkan undang-undang penyatuan pendidikan, dan dalam undang-undang tersebut seluruh sekolah di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Seluruh madrasah ditutup, pendidikan agama ditiadakan, dan pelajaran bahasa Arab dan Persia yang terdapat di dalam kurikulum sekolah dihapuskan, dan tulisan Arab ditukar dengan tulisan Latin. Baik, kesimpulan dari materi tadi ialah setelah abad ke-16, Daulah Turki Utsmani telah mulai kelihatan melemah. Barat bangkit, satu persatu wilayah Daulah Turki Utsmani menjadi
bahagian kekuasaannya. Dalam suasana seperti itu, terutama Sultan Mahmud II melakukan pembaharuan diantaranya dengan melalui pembangunan pendidikan dengan memperbaiki sistem pendidikan baik dari segi kuantitas, jenis maupun dan segi kualitasnya. Tetapi dampak dari usaha pembaruan di bidang pendidikan itu melahirkan di samping sisi-sisi positif juga dampak negatif. Bagi Daulah Turki Utsmani, yaitu lahirnya para tokoh pemikir modern yang membawa kepada lahirnya negara Republik Turki modern yang berdasarkan nasionalis sekuler dalam negara Turki. Sekian presentasi dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.